Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan isbaik semuanya di seluruh Indonesia pada hari yang cerah ini. Sekarang lagi musim hujan tapi pagi ini cerah teman-teman ya. Jadi cahaya juga udah menyebar kemana-mana. Saya sangat senang sekali pada pagi ini. Tentunya ada hal yang tetap lagi saya bilang menarik teman-teman ya. Ada hal yang barangkali berguna untuk teman-teman semua ya. Ini semua tidak lain ya, yang saya ungkapkan ini kebanyakan dari pengalaman dan teman-teman ya. Pengalaman demikian rupa yang akhirnya mau mendidik saya, apa istilahnya itu ya, sikap saya bagaimana ya mencari solusi atas pengalaman itu semua gitu loh. Nah, ada kejadian teman-teman ya, waktu saya goes dengan tetangga ya, demikian rupa ya, kebetulan goes juga tidak terlalu jauh ya, dari Jakarta aja. Nah, jadi teman-teman saya ini sepedanya kualitas medium lah ya. Mungkin juga penyetelannya kurang bagus ya. Sehingga teman-teman ya, itu ban belakang ya, ngunci teman-teman, ngunci. Nah, saya heran kenapa ngunci demikian rupa. Nah, tentunya teman-teman ya, pada saat saya lihat ya, nah ini yang bagian depannya ya, dari ini udah dicopot ya, hub ini teman-teman ya, itu bergeser teman-teman. Jauh, jadi konusnya ya mengikat ini ya itu bergeser, jadi menekan bola-bola di sini dan akhirnya rodanya macet teman-teman. Jadi itu juga kejadian dan pikir apa ya, saya pada saat itu ya saya nggak bawa peralatannya lengkap ya, tentunya ini kan membutuhkan suatu kunci ya, kunci konus ya yang tipis ya, tapi akhirnya tertolong lah ya dengan akal-akalan tertentu ya. Kebetulan saya membawa kunci Inggris ya, kemudian saya paksa ya untuk, tapi memang agak sulit ya. Tentunya ini ada kuncinya teman-teman, kunci konus ya, yang bukan kunci pas seperti ini biasa ya, bukan ya, tapi yang tipis teman-teman, yang tipis, yaitu dari yang dijual di pasaran yang seperti ini. Nah ini ada ketebalannya ya, kurang lebih 2 mili. Jadi kejadian itu ya sangat-sangat ini sekali ya, membuat saya sadar ya. Akhirnya kemana-mana saya membawa kunci konus teman-teman, kemanapun juga. Ya mungkin kalau saya tidak dimanfaatkan untuk saya, barangkali kalau saya bisa membantu orang ya saya membawa kunci konus yang ukurannya ini teman-teman ya. Kembali lagi ya, kita pengalaman ini membuat saya juga ingin berbagi dengan teman-teman ya, bagaimana kita mengatasi ya atau menyetel ya hub ya, hub dan free hub ya. Ini ada free hub ya dan hub terutama ya, agar posisinya ini luncur teman-teman, luncur demikian rupa. Nah, dan memang hub dan free hub ini juga membutuhkan perawatan, terus terang aja, perawatan demikian rupa, berbeda dengan bearing ya, harus rutin dan harus dibersihkan ini ya, bersihkan ya, kemudian dilumasi dan setel kembali. Nah, kita membutuhkan kunci konus di samping persiapan dalam perjalanan ya, kita juga membutuhkan kunci konus untuk selalu menyetel hub dan free hub ini rutin teman-teman ya. Pasti kita akan memperhatikan lah ya, ada kata ini longgar ya, mungkin dalam frekuensi 1 tahun atau lebih lah, ini harus selalu disetel teman-teman. Oke teman-teman ya, pada kali ini saya akan membawakan suatu judul ya mengenai cara membuat ya kunci konus ya untuk asnya, as ini, as penyetelan free hub ya, dan hub ini
Oke, ya, meterannya. Nah, ya. Kenapa ini membutuhkan kunci kones? Tapi saya terus terang ya, ini ada saya perlihatkan teman-teman ya, suatu peralatan sepeda ya yang ya ini setengah lengkap lah ya, nggak begini rupa ya. Nah biasanya dia menyertakan juga kunci kones teman-teman seperti ini. Nah kunci kones ini pun secara satuan ini banyak ya atau mudah lah kita kalau di pasaran harganya 25.000 lah, 30 ribuan ya ini. Tapi teman-teman ya, saya udah menggunakan ini beberapa kali ya untuk ukuran 13 dan 15 ini teman-teman ya. Ini kelihatannya lunak banyak dari plat ini lunak nih, cepat sekali longgar ini. Saya pas posisikan ini longgar ya. Saya kira ini plat baja lunak atau besi ya, plat besi ya yang saya kira ini kurang apa ya, kurang tahan lah dalam waktu yang lama. Anda kata digunakan ini buatan Taiwan ya. Nah saya berpikir ya ini juga terlalu besar, anda kata dibawa kemana-mana. Nah inilah kita gimana kalau kita membuat ini teman-teman ya, supaya ini yang bahannya dari baja ya, bukan dari plat ini yang lebih awet dan bisa dibawa kemana-mana. Oke, berkenaan dengan itu juga saya memperlihatkan betapa kita ya dengan peralatan tools kit yang agak lengkap ya. Tentunya saya juga terus terang saya sebagian bikin, sebagian juga beli. Contohnya ini ya, agak lebar sedikit ya, untuk membuka kap bottom bracket ya. Ini berbagai ukuran teman-teman. Ada berbagai ukuran ya, berbeda-beda seperti ini contohnya ya. Alat yang lain juga sudah saya buat ya, sehingga mudah. Nah sekarang kita bergeser ke arah pembuatan kunci ini ya, dengan menggunakan kunci pas. Oke teman-teman ya. Duduk kali ini kembali lagi, ini dasar pengalaman ya, saya berbagi ya. Jadi kita membuat teman-teman, membuat kunci kones dari hub dan V-hub. Nah ukurannya ini ya, umumnya itu 13 dan 15 mm teman-teman. Tebalnya 2 mm ini. Ya dari sini ya, ini. Kemudian nah ya, yang di pasaran itu dijual nih. Bahannya ini ya, bahan ya. Ini kebanyakan dari plat teman-teman ya, plat biasa aja, tebalannya ya ini ya lebih 2 mili lebih dikit loh ya, 2,4 lah ya, seperti ini ya. Ini bahannya kurang kuat teman-teman, dari plat besi biasa. Nah gimana kalau kita membuat ya dari bahan kunci pas berbahan baja ya yang lebih awet. Nah kita tentunya bisa beli ya satuan ini ya, yang ukurannya 13 ya, yang 13 ya, dan 15 ini satuan ini harganya ya mungkin 15 ribuan ya atau 13 ribuan lah, agak murah nih. Mungkin juga kita banyak yang bekas-bekas ya, ini yang bekas-bekas ukuran 13 dan 15 ini ya, ini benar kita bisa manfaatkan teman-teman ini 13 dan 15 ya untuk kunci kones ini. Nah kita bikinlah kunci ini menjadi kunci kones. Caranya ya dengan ini teman-teman, kita mengikis kepala kunci ini ya, agar ketebalannya ini ya maksimal lah 3 mili lah atau 2,5 mili lah gitu ya, sehingga kita bisa gunakan ya untuk membuka. Nah ini teman-teman contohnya nih, ini akan bisa dibuka ya, tidak bisa dibuka dengan kunci pas biasa yang tebal ini celahnya sempit teman-teman, ini maksimal ini 3,5 atau 4 mili ya, sedangkan ini tebal, tidak bisa dibuka dengan ini. Bisanya hanya dibuka dengan ini. Nah, dengan ini kalau kunci 15 ya ini teman-teman. Nah, contohnya ini. Nah, diselipkan di sini teman-teman tuh. Nah, ini pas tuh teman-teman ya. Tapi ini mudah bergeser ini, lunak nih ya. Nah, kemudian juga yang ini untuk V-hub ya. V-hub ini sama dengan ini juga, yang ini V-hub ya. Yang ini juga 15 tuh. Oke. Nah yang hubnya ya, yang hubnya ukurannya ini teman-teman nih, ini 13 ini kecil ini, kita masukkan ke sini. Nah ini teman-teman, sorry yang ini. Nah ini 13 teman-teman, ini 13 sama juga yang ini. Nah yang hubnya tuh, ini juga 13 teman-teman tuh, dalam sini, sorry. Dalam sini, nih teman-teman, nih ya, oke, seperti itu. Jadi tidak bisa menggunakan kunci pas biasa gitu loh. Jadi kunci pas ini ya, ini perlu kita modifikasi nomor 13 dan 15 ini
menjadi tipis teman-teman. Nah seperti ini. Ini 2 mili ya, kita bikin lah ini 2,5 mili lah. Oke teman-teman, sekira begitu aja ya. Dan dengan kunci ini juga kita bisa bawa lebih ringkes ya kemana-mana. Kita juga bisa andai kata ke touring jarak jauh, gotrinya longgar ya. Kita langsung bisa perbaiki di perjalanan. Karena ini tanpa kunci ini terus terang sepeda yang rata-rata masih menggunakan gotri, terutama Federal lah dan sepeda banyak merek Shimano lainnya ya. Shimano ya dengan kelas-kelas medium ke bawah itu masih menggunakan gotri, sehingga kita juga andai kata itu longgar di perjalanan, kita bisa menyetai sendiri langsung teman-teman dengan kunci Kones ya, kunci Kones atau Kones ya, yang kita buat sendiri teman-teman. Seperti inilah barangnya yang akan kita modifikasi jadi kunci Kones, hanya dengan menipiskan ya ketebalan ini jadi 2,5 mili. Oke teman-teman, langsung kita sisi praktik aja ya. Oke, kita membutuhkan untuk penipisan ini ya, kita bisa menggunakan gerida tangan teman ya, sini tangan seperti ini ya, ini ya, atau gerida seperti ini teman-teman nih. Nah, gerida bangku seperti ini bisa sama aja ya, kita kikis ya. Ya mungkin ini memang perlu dikerjakan di bengkel, atau kalau kita memiliki sendiri mungkin lebih murah gerida tangan seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung ya praktek ya. Kita ini siapkan. Jangan lupa teman-teman, kita perlu air ya, untuk mendinginkan andai kata panas. Kita perlu balok lah ya. Dari sini nak kaki ya, dengan koran lah, supaya ininya yang berhamburan tidak mengotori. Teman-teman ya, kita gunakan gerida listrik ya. Ini ya. Nah ini. Jadi bagian pinggir ya, itu langsung aja ini kita gerinda aja teman-teman ya. Sebelum kita memotong ini teman-teman ya, ini kita harus beri tanda teman-teman ya, sampai di mana yang akan kita gerinda. Sekira sampai sini ya teman-teman ya. Nah sampai batas sinilah ya, yang akan kita gerinda ya, seperti ini ya, supaya nanti tidak terlalu jauh belakang. Oke, kita lakukan proses penggerindaannya seperti ini. Jadi ini ada kata panas ya, langsung kita celupkan teman-teman ya. Kita celupkan lagi ya, supaya jangan panas ya. Ini langsung kita gerinda lagi. Oke, ini udah kita kikis ya. Jadi jauh nih dari yang tebal menjadi tipis ya. Coba kita ukur ya. Oke, ini udah selesai teman-teman ya. Ini kelihatan rata ya, ini terkikis dan ketebalannya juga udah jauh ya. Nah kita tadi targetnya itu 2,5 mm teman-teman ya. Ini kita ukur. Nah ini teman-teman. Nah ini. Nah itu udah 2,5 teman-teman ya. Dia berimpitnya di huruf 5 ya. Itu 2,5 mm. Yang ini juga sama 2,5 mm. Oke ya, nih udah berhasil ya. Ini beda teman-teman ya. Beda dengan yang ini ya, yang beli di pasaran ya. Ini lebih kecil teman-teman, lebih kecil ya, dan bahannya juga ini baja teman-teman, baja cor ya, yang sangat kuat sekali ini ya. Dan ini juga mudah dibawa kemana-mana. Yang ini dari besi plat, ini kurang kuat ya. Oke, ini satu ya. Ini untuk 13 mm teman-teman ya. Nah ini akan kita garap untuk yang 15 mm ya, yang untuk yang ini untuk hub depan ya, ini untuk free hubnya nih. Oke, kita garap satu lagi teman-teman ya, dengan gerinda listrik. Oke, teman-teman, ini udah selesai ya yang 15 mili ya. 15 mili, 15 mili ya. Kita ukur ketebalannya
Oke, ini mencapai 3 mili teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa lah, ini karena lebih besar ya. Kita jadikanlah 3 mili ya. Oke, selesai ya. Nah ini jadi di sini teman-teman ya, kan kita catat kembali ya. Ini ukurannya ya. Ini ukurannya yang ini, nah inilah ya. 15 ini kita bikin jadi 3 mili ya. Nah ini yang ini 13 kita bikin 2,5 mili ini. Oke. Ya, karena memang lebih besar ya, lebih besar bautnya. Ini coba kita cek dulu teman-teman ya. Ini ya. Jadi dalam proses nanti penyetelan ya, ini celah ini ya. Ini yang 15 mili teman-teman ya. Ini free wheel ya. Free wheel atau free hub lah sama aja ya. Ini ya. Ini butuh ukuran 15 mili ya. Ini kita masukkan celah ya. Ke sini ya. Nah, ke sini. Nah, ini kita butuh hanya ini teman-teman. Kunci ini aja, kunci Inggris aja. Bisa bawa yang kecil ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa buka teman-teman sini nih. Nah, seperti ini. Buat ke sini ya. Kita setel. Jadi penyetelan itu cukup satu sisi aja teman ya, yang berseberangan dengan posisi sproketnya, atau kalau di sini kasetnya yang berseberangan. Yang di sini tidak usah diganti teman-teman. Ini penyetelan hanya ada di sisi seberang daripada kaset atau sproketnya ini. Ini yang free hub ini menggunakan kunci Inggris ya, dan kunci tadi kunci konus ya, yang 15 mili. Nah ini seperti ini. Ini kita bisa bawa teman-teman ya, perjalanan ini yang lebih kecil juga. Kemudian ini yang satu, yang punya lagi yang ini teman-teman ya, yang 13 mili ya. Nah ini, nah, kita bisa masukkan ke sini teman-teman tuh, 13 mili ya. Ini tebelannya lebih tipis nih, 2,5 mili nih. Oke, kita masukkan. Nah ini celahnya ini ya, ini. Nah kita ini bisa juga menggunakan kunci Inggris ini untuk pengencangannya, kontrambutnya ini. Ini bisa dikerjakan ya di perjalanan sekalipun kita bisa kerjakan. Nanti kita membawa ini. Nah, baik pun yang ini yang sepeda lipat ya, maupun yang sepeda biasa ya, MTB ya. Nah ini teman-teman bisa masukkan ke sini ya. Nah, masukkan ke sini. Oke, ini. Nah, ini ya. Ini kita kendorkan seperti itu. Oke. Teman-teman ya. Tentunya ya, saya akan memperlihatkan ya betapa ya alat-alat yang kita gunakan ya. Kita bisa beli ya di pasaran ini juga. Oh, ini lebih mahal ini, 30.000 lebih ini. Yang ini yang murah ya, ini 20 sampai 25.000 lah ya. Ini di atas 30.000 ya. Tentunya ya perataan ini dari plat teman-teman semuanya ini, dari besi ya. Sedangkan kalau kita ini sulit dibawa jauh, ini besar ya. Oke. Sedangkan kalau kita bikin dengan kunci pas bekas ya, atau kita belilah yang ketengan ini, ada yang ukurannya 13 dan yang 15 ya. Tentunya kita memiliki keuntungan teman-teman. Ini kita bisa bawa kemana-mana gitu loh, kemana-mana ya, dengan kunci Inggrisnya ya. Ini yang lebih kecil tentunya ya. Kita bisa memperbaiki ya suatu keadaan yang barangkali terjadi di jalan seperti ini macet teman-teman. Teman-teman terus terang ya, saya tuh sering sekali ya menemui hal-hal yang nggak terduga ya. Mungkin juga akan mendidik kita ya. Ini kebetulan terjadi ke saya juga ya, berbagai keadaan kesulitan sepeda ya di perjalanan. Jadi akhirnya saya berpikir untuk memperoleh solusinya gitu juga. Demikian juga ya selama sekian puluh tahun ya, sejak saya SD saya udah kototing sepeda sampai saat ini ya. Tentunya peralatan toolsnya, terus kita juga saya kumpulkan demikian rupa ya. Tadinya saya juga memang saya punya bengkel motor ya, saya juga ahli di bidang bongkar pasang atau perbaikan motor mobil ya. Sekarang ya sepeda ya agak sederhana tentunya ya, tapi butuh juga sama teman-teman special tools ya. Special tools kalau motor itu merek grip-on, sepeda juga yang ada yang grip-onnya teman-teman. Nah itulah ya, tanpa peralatan yang lengkap, tools yang lengkap tentunya bisa rusak teman-teman komponennya. Oke, pada kesempatan ini saya berbagi hal yang kecil, cuman penting ya untuk di perjalanan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman semua ya. Saya juga terus terang banyak gagal
Saya sering gagal dan membuang komponen yang rusak, teman-teman. Karena saya adakan itu percobaan berbagai komponen rusak, akhirnya saya tahu gitu loh, mana yang cara yang betul, cara yang salah, dan komponen mana yang bagus, dan dengan kombinasi berbagai komponen untuk jadikan suatu sepeda yang cocok ya untuk kita. Oke teman-teman, Danis Bike mengucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan teman-teman mengikuti channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.